Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga diberikan kenikmatan hingga saat ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Nasruddin MA.MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar usul fikih. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kaul sahabi. Yang pertama, mengenai pengertian kaul sahabi. Kata kaul adalah masdar dari kola, yakulu, kaulan, yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan kaulah sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus yang belum dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaulah sahabi termasuk sumber-sumber hukum Islam, tetapi derajatnya tidak mencapai derajat ittifaq menurut sebagian ulama. Maksudnya, tidak semua ulama sepakat menggunakannya dalam mengistibatkan hukum. Selanjutnya, kaul sahabi secara logika, nalar, seharusnya apa yang mereka katakan itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Kemudian, B. Macam-macam kaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahroh, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. Yang keempat, sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Dan yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam berbahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Kemudian, C. Kedudukan kaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi. Kemudian selanjutnya, yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri. Sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kemudian terdapat kehujahan dari kaul sahabi, yaitu D. Kehujahan kaul sahabi. Yang pertama, fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketetapan hukum.
Dan yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Kemudian yang ketiga, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam sesuatu mujadalah. Yang keempat, fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan bahwa pendapat yang dilakukan melalui ijtihad dalam dijadikan hujah, dan apabila terjadi perbedaan dengan kias, maka pendapat sahabat yang didahulukan. Menurut kalangan Mu'tazilah, Syiah, salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudah mereka. Ada alasan yang dikemukakan oleh ulama ini. Di antaranya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ansyar ayat 592 yang artinya, "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Mereka yang berpegang pada pendapat ini beralasan bahwa sahabat bukanlah termasuk orang yang dijamin masum atau terbebas dari dosa dari kesalahan, sama halnya dengan para mujtahid lainnya. Kemudian terdapat beberapa contoh fatwa sahabat antara lain. Yang pertama, fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Dan yang kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Dan yang ketiga, fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya kaul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang kasus hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam kaul sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perkataan sahabat yang didengarnya dari sahabat lain. Yang ketiga, perkataan sahabat dari hasil ijtihadnya sendiri. Dan yang keempat, perkataan seorang sahabat yang telah disepakati lingkungannya. Yang kelima, perkataan sahabat dari hasil pemahamannya akan dalil-dalil lafaz. Kedudukan kaul sahabi. Yang pertama, pendapat sahabat yang berasal dari Nabi menjadi hujah. Yang kedua, pendapat sahabat yang disepakati oleh lingkungannya menjadi hujah. Yang ketiga, pendapat sahabat dari hasil ijtihadnya masih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukannya. Demikian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.